Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Azahra dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan lampiran soal nomor 1, yaitu em, mencari permutasi dan juga kombinasi. Mungkin kita tampilkan soalnya ya. Buatlah program dengan ketentuannya itu yang pertama adalah program meminta user untuk menginputkan nilai n dan juga r untuk kita jadikan di n faktorial dan juga r faktorial yang nantinya nilai tersebut akan dibuat permutasi dan juga kombinasi. Nah, nilai terkecil dari n faktorial, r faktorial, permutasi dan juga kombinasi tadi dijadikan x untuk membuat segitiga Pascal. Nah, setelah membuat segitiga Pascal itu, nanti kan ada koefisien-koefisien dari segitiga Pascal itu. Nah, user nih akan menginputkan nilai Z itu untuk menguraikan A plus B. Jadi, nanti A plus B ini akan dipangkatkan sesuai dengan Z yang telah kita masukkan. Nah, hasil dari pangkatan ini yang nantinya koefisiennya itu akan sesuai tidak dengan segitiga Pascal. Nih, contohnya seperti ini. Untuk koefisien A plus B berarti Z-nya ini kan Z-nya ini kan 2 ya. Berarti A plus B itu diuraiin sebanyak 2 kali yang nantinya akan dijumlahkan dan ketemu koefisien-koefisiennya itu sesuai nggak dengan ini. Dan sesuai sih bakalan. Jadi akan menentukan koefisiennya itu seperti itu. Nah, jadi gini nih. 1, 2, 1. 1, 2, 1 kan. Kemudian jika Z-nya itu 3 berarti 1, 3, 1, 3, 1. 1, 3, 3, 1, Deng. 1, 3, 3, 1 ya. Nah, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Oke, seperti biasa, yang pertama adalah kita melakukan terlebih dahulu ya penginputan dari struktur umum dari C++. Yang pertama itu adalah include IOStream. Jadi fungsi ini adalah untuk membagi library dari IOStream ini seperti cout, cin gitu, supaya bisa digunakan di dalam pemrograman ini. Yang kedua adalah using namespace std. Jadi di sini itu supaya kita tuh nggak perlu lagi ketika menuliskan cout, in itu di depannya ada std, cukup di sininya aja. Setelah itu adalah in main, yakni fungsi utama dari program ini. Jadi semua statementnya itu dijalaninya itu mulainya dari sini. Oke, baik. Setelah itu kita akan memasukkan deklarasi variabel-variabel apa saja ya yang akan kita gunakan, yaitu ada dua tipe variabel, ada tipe integer dan juga tipe float. Nah, kalau tipe integer itu ada n, r, i, n, r, z, a, n sama dengan 1. Ini diinisialisasikan dari awal. A, r sama dengan 1, a, n, r sama dengan 1, dan juga x. Untuk float atau tipe data eh, pecahan gitu ya, biar banyak itu ada P sama K alias permutasi dan juga kombinasi. Oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam pemrograman ini, kita atau program akan meminta nih untuk memasukkan nilai n. Yang nantinya nilai n ini akan disimpan di variabel n. Selanjutnya, program juga akan meminta untuk kita menginputkan nilai r yang nantinya nilai r tersebut akan disimpan ke variabel r. Selanjutnya, setelah memasukkan nilai R dan juga nilai N, melakukan proses NR itu, NR ya, N sama dengan, N min R, yang nantinya itu akan kita buat dalam permutasi dan kombinasi, karena rumus permutasi itu kan N faktorial dikali N min R. N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, nantinya N min R ini akan lebih mudah kita bikin perulangan gitu. Jadi ini saya inisialisasiin dulu aja lah, kayak N min R itu berapa, supaya nanti lebih mudah. Jadi untuk variabelnya itu NR, untuk N min R. Nah, kemudian program mencetak tulisan hasil dari N min R ini berapa yang akan nantinya diikuti dengan proses NR yang sudah kita lakukan. Setelah itu, eh, nah setelah itu di sini ada N faktorial ya. N faktorial itu sama dengan berapa gitu. Ini kayak handle aja sih n line. Jadi programnya akan enter terus spasi ke baris selanjutnya gitu.
Nah, untuk menghitung n faktorial itu digunakan perulangan ya, perulangan for, pernyataan perulangan for. Di sini kita inisialisasi I itu sama dengan N. Misal N itu aku input 6, berarti I itu sama dengan 6. Apakah 6 itu lebih dari sama dengan 1? Iya, em, jika iya berarti dia akan cetak I itu kan. Berarti dia cetak 6. Kemudian karena 6 tadi lebih dari 1, iya, kalau iya berarti dia dia cetak X atau kali ya. Itu kan kalau faktorial tuh berarti mundur ya. 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oleh karena itu ini imin-min. Nah, ini X, ini kali, umpamaan kali. Nah, setelah itu, setelah dia cetak X, dia cetak kali, dia akan membuat proses dari AN itu adalah AN dikali dengan I, alias AN itu eh sama dengan 1 dikali dengan 6 kan. Berarti AN sekarang itu adalah 6. N ini aku inisialisasi kayak yang N-nya, N faktorialnya. Jadi ini AN. Kalau R faktorial berarti AR kali sama dengan 1. Nah, kemudian di iterasi yang kedua, eh, di iterasi yang kedua, I I, I sama dengan 5 tadi kan? Eh, I min min berarti ya 1 dikurang, eh, I min min berarti I-nya itu 6. 6 dikurang 1 berarti 5. I-nya sama dengan 5, kemudian 5 itu lebih dari sama dengan 1. Jika iya berarti dia cetak 5. Dia cek kondisi lagi, apakah 5 itu lebih dari 1? Kalau iya berarti dia cetak kali, dan kemudian AN sekarang itu I dikali dengan, berarti 6 dikali 5 ya, berarti AN sekarang adalah 30. Nah, setelah itu di iterasi yang ketiga, I min min kan, berarti I sekarang adalah 4. Karena 5 dikurang 1. Nah, setelah itu 4 sama dengan, eh ya berarti I sama dengan 4. Dicek kondisi apakah 4 itu lebih dari sama dengan 1. Kalau iya, dia cetak 4, dan kemudian dia cek kondisi lagi apakah ini kan 4 itu lebih dari 1. Kalau iya dia cetak X, berarti AN sekarang itu adalah 30 kali 4. Ya kan? 30 kali 4 berarti 120. Nah, di iterasi yang keempat lagi, imin-min lagi. Kita lanjut nih ke imin-min. Nah, dicek kondisi apakah berarti imin-min sekarang itu adalah 3 ya. I sekarang 3. Apakah 3 itu lebih dari sama dengan 1? Kalau iya berarti dia cetak 3. Kemudian cek kondisi lagi, apakah 3 itu lebih dari 1? Kalau iya berarti dia cetak kali. Dan kemudian n sekarang itu adalah 120 tadi dikali dengan I, berarti 360. Kemudian kita imin-min ke lagi, berarti I sekarang itu adalah 2 dikurang, 3 dikurang 1 berarti 2. Berarti 2, apakah 2 itu lebih dari sama dengan 1? Kalau iya cetak 2. Apakah 2 itu lebih dari 1? Kalau iya berarti dia cetak dikali. Berarti sampai sekarang itu adalah 6, 5, 4, 3, 2 kan? 2 berarti kalau dia cetak kali. Nah, kemudian di AN ini terakhir tadi 360 kan? 360 dikali dengan I yaitu 720. Cek lagi di imin-min. Apakah berarti sekarang adalah 1? Apakah 1 itu lebih dari sama dengan 1? Jika iya, iya kan? Nah, jika iya berarti dia cetak 1. Kemudian 1 lebih dari 1. Enggak kan? Berarti dia enggak cetak X. Berarti AN sekarang itu adalah 720. Berarti N faktorial itu adalah 720. Artinya, nilai dari N faktorial yang telah kita inputkan, misalnya 6 faktorial, itu adalah 720. Bentar ini coba kita share screen untuk melihat inputan dari 6. Eh, ya. Misal nih, 3. Kita cuma mau lihat N-nya aja berapa. Nah, N-nya benar kan 720, ya ini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 sampailah dikali ke 1. Nah, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan di perulangan yang R kan. N tadi sudah dapat. Nah, kalau enggak berarti dia cetak sama dengan. Kemudian dicetak sama dengan ini hasil dari AN tersebut.
Itu berapa? Nah, selanjutnya adalah kita ngecek faktorial, R faktorial. N line-nya ini, spasi. Kemudian di sini, sama kayak tadi, misal kita input R sama dengan 3 aja ya, 3. Nah, misal N sama dengan 3, I sama dengan R. Berarti R-nya itu adalah 3, I itu 3 kan? Apakah 3 itu lebih dari sama dengan 1? Kalau iya berarti dia cetak 3 tadi kan? Kemudian, apakah 3 itu lebih dari 1? Kalau iya, berarti dia cetak X, berarti AR sekarang itu adalah 1 dikali dengan 3, alias 3. Selanjutnya adalah I-min. Berarti I-min sekarang adalah 2 ya. 3 dikurang 1, 2. Kemudian, cek kondisi, apakah 2 itu lebih dari sama dengan 1? Kalau iya, berarti dia cetak 2. Cek kondisi lagi, apakah 2 itu lebih dari 1? Kalau iya, berarti dia cetak X. Dan AR sekarang itu berarti adalah 6, 3 dikali 2. Nah, setelah itu, di iterasi yang ketiga, I berarti 2 dikurang 1, I min minnya. Berarti 1. Kemudian cetak. Cek kondisi, apakah 1 itu lebih dari sama dengan 1? Kalau iya, berarti dia cetak 1. Dan di sini 1 lebih dari 1 enggak kan? Berarti dia enggak cetak X, tapi em, berarti AR sekarang itu emang AR sekarang 6 ya. 6 dikali 1. Ya, berarti untuk R faktorial itu adalah 6. Karena 3 dikali 2 dikali 1 kan. Oke, setelah itu di kalau enggak ya berarti dia cetak sama dengan yang diikuti dengan AR ini. Oke, kemudian kita untuk menghitung N min R faktorialnya. Diketahui tadi kan N min R berarti 6 dikurang 3. 3 kan? 3 faktorial itu berapa gitu? Berarti diinisialisasi I itu sama dengan NR. NR-nya tadi em, NR-nya tadi kita dapat 3 kan? Nah, kemudian 3 lebih dari sama dengan 1. Kalau iya berarti cetak 3. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi. Jika 3 lebih dari sama dengan 1, cetak X. Berarti ANR sekarang itu adalah 1 dikali 3 alias 3. Nah, kemudian di iterasi yang kedua, berarti I min min lanjutkan. I min minnya berarti 2. 2 itu lebih dari sama dengan 1. Kalau iya berarti dia cetak 2. 2 itu lebih dari sama dengan 1. Berarti dia cetak X. Dan ANR sekarang itu adalah 6. Kemudian di iterasi yang selanjutnya, I min minnya berarti 1. 1 itu lebih dari sama dengan 1. Kalau iya berarti dia cetak 1 dan ANR sekarang itu berarti 6 dikali 1 kan? Oke, setelah itu dia cetak sama dengan ini. Oke, untuk berarti untuk nih coba kita running ya. Berarti untuk hasil N min R faktorialnya itu adalah 6. Nih, karena nilai dari N dikurang R yaitu 6 dikurang 3, 3. 3 faktorial itu adalah 6. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kan di soalnya itu hitung permutasi dan kombinasi dari hasil yang sebelumnya, dari hasil N faktorial dan juga R faktorial yang sudah kita hitung tadi. Oke, di sini kita melakukan proses. Di proses ini nggak pakai COC-in ya, karena kita melakukan proses itu di luar dari hasil runningnya. Nah, jadi untuk P itu adalah AN dibagi dengan ANR alias nilai dari N faktorial itu dibagi dengan NR atau N min R faktorial. Kemudian kalau kombinasi itu adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan nilai dari N min R faktorial. Nah, untuk hasilnya itu program akan mencetak teks yaitu permutasi yaitu NPR yang diikutilah dengan proses P yang sudah kita lakukan tadi. Setelah itu juga sama dengan kombinasi. Oke, dapatlah hasil dari permutasi dan juga kombinasi. Nah, ini coba kita lihat ya hasil dari permutasi dan kombinasi. Nah, hasil dari permutasi itu 120, kalau kombinasi itu adalah 20. Oke, dapat ya. Nah, setelah itu, eh, maaf ada gangguan sedikit.
Oke, setelah itu muncullah hasil tadi permutasi dan kombinasi tadi. Lanjut untuk ke menginisialisasi. Kalau kan tadi di programnya tentukan nilai terkecil dari n faktorial, r faktorial, permutasi dan juga kombinasi yang nantinya akan kita buat untuk segitiga Pascal. Nah, kita misalkan nih untuk x-nya atau nilai terkecilnya itu adalah an atau n faktorial tadi kan, n faktorial. Nah, jika ar atau yang r faktorial tadi lebih kecil dari x atau lebih kecil dari an, berarti nilai terkecilnya itu adalah ax. Kemudian dicek lagi di kondisi yang kedua. Kalau eh ANR. Kalau n min r tadi lebih kecil, nilai dari n min r faktorial tadi lebih kecil dari maks nilai minimum sekarang, berarti yang minimumnya itu adalah ANR. Nah, jika tidak, cek kondisi lagi nih. Kemudian permutasi, permutasi itu lebih kecil dari X. Kalau iya, berarti yang minimum sekarang adalah permutasi. Dicek lagi. Kalau kombinasinya lebih kecil dari X, berarti yang kombinasi sekarang itu adalah minimumnya. Nah, kemudian program mencetak nilai terkecil di layar ya. Mencetak ini yang diikuti dengan X. Nah, ini sudah dilakukan cek kondisinya yang memenuhi itu apa aja. Ini juga. Oke, setelah itu untuk dapat nilai terkecilnya, coba kita running ya. Hasilnya berapa? Oke, nilai terkecilnya dari n, n faktori, eh, n faktorial, r faktorial, kemudian permutasi dan kombinasi, didapatkanlah nilai terkecilnya itu adalah 6 alias nilai dari r faktorial ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjut untuk menentukan segitiga Pascal berdasarkan nilai X atau nilai minimum yang sudah kita hitung tadi, yang sudah kita dapatkan. Alias nilai X-nya tadi adalah nilai dari R faktorial ya, 6. Berarti X-nya itu adalah 6. Nah, di sini perulangannya itu berinisialisasi I itu sama dengan 0, kemudian di kondisi I itu kurang dari X, dan I plus plus perubahan nilainya. Berarti I itu berjalan dari 0 sampai ke 6 ya. Sampai ke 5. Kelima ada yang 6 baris kan? Oke, berarti rumus dari ini gitu. Kemudian setelah itu kita mendeklarasikan variabel angka yang sudah ditetapkan nilainya itu adalah 1. Dan untuk dan untuk penghitungan angkanya juga itu adalah angka dikali dengan I dikurang J kemudian dibagi dengan J plus 1. Berarti ini tuh saya menghitung I, J gitu ya. Kombinasi baris, kombinasi dari baris I ke baris J. Oke, kita mulai saja untuk melakukan iterasi dari programnya. Misal baris yang pertama itu kan I sama dengan 0 ya. I sama dengan 0. Kemudian untuk I sama dengan 0, berarti 0 itu kurang dari 6. Jika jika iya, berarti dia program mencetak spasinya yaitu 0 kurang dari X 6 dikurang dengan 0 dikurang 1, berarti 5. Berarti 0 itu kurang dari 5 kan? Berarti dia cetak 5 spasinya. Kemudian untuk J ini juga J ini berjalan berarti dari J sama dengan 0, 0 sampai 0 ya, sampai I 0. Berarti untuk angkanya itu J sama dengan 0 berarti dia cetak 1 kan. J sama dengan 0 berarti dia cetak 1. Kemudian 1 eh, 1 dikali dengan I-nya tadi adalah 0 dikurang J 0. Kemudian dibagi dengan J ditambah 1. 0 berarti kan. Nah, kemudian em, loop berarti perulangannya ini berhenti karena J-nya itu hanya sampai 0 gitu kan. Berarti untuk yang pertama di atasnya baris yang pertama itu adalah 1 yang sudah kita dapatkan tadi.
Kemudian untuk di baris yang kedua, berarti I plus plus kan? I plus plus itu berarti I 0 ditambah satu alias I-nya itu adalah satu. Kemudian dicek kondisi, apakah 0 itu kurang dari 6 dikurang 1, berarti 0 dikurang 0 kurang dari 4. Kalau iya berarti dia akan masuk ke sini, berarti 0 sampai 1 kan? Kemudian angka mulainya dari 1 berarti. Jika J sama dengan 0 ini, berarti dia cetak 1. Berarti angka sekarang itu adalah 1 dikali dengan 1 dikurang 0 dibagi dengan 1 ya. J-nya tadi kan 0 ditambah 1 berarti 1, yaitu 0. Yaitu 1 berarti angkanya itu adalah 1. Nah, kemudian masuk ke J. J sama dengan 1 berarti kan. J plus plus lagi nih. J plus plusnya J sama dengan 1 berarti kita cetak angka 1 berarti ya di sini ya. Kemudian di sini angkanya berarti sekarang adalah 1. Tadi kan angkanya 1 berarti 1 dikali dengan I-nya adalah 1, J-nya juga 1. 0 dibagi dengan 2 berarti 0. Berarti angka sekarang itu adalah 0. Berarti untuk di baris yang kedua itu adalah 1, 1. Coba kita running. Eh, ya enggak, deh. Ya berarti ini ya. Nih, 1, 1. Ya kan? 1, 1, 1. Di baris yang kedua ini. Oke. Jadi seperti itulah programnya. Jadi dia tuh akan mencetak angka yang mana sudah diproses ini dan nantinya akan membentuk segitiga Pascal itu sebanyak 6 baris. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kita akan memasukkan nilai nilai Z untuk penguraian dari koefisien-koefisien segitiganya. Oke, yang selanjutnya itu adalah kita em, mendeklarasikan terlebih dahulu variabel variabel angka yang bertipenya itu adalah integer yang mana sudah ditentukan ya nilai dari angka itu adalah 1. Oke, kita masuk ke perulangan yang pertama, yang mana perulangan ini kita lakukan untuk penguraian nilai dari A plus B ini kan. Diulang terus. Nah, untuk em, inisialisasinya itu adalah J sama dengan 0, kemudian kondisinya itu adalah J kurang dari sama dengan Z. Misal aku input Z itu adalah 3, kemudian J plus plus. Oke, untuk iterasi yang pertama ya, untuk J sama dengan 0, berarti apakah 0 itu kurang dari sama dengan 3? Iya, kalau iya berarti dia cetak angka berarti dia cetak 1 kan. Kemudian Z min jika dia masuk nih ke dicek kondisi. Jika Z itu kurang J lebih dari 0 atau 3 dikurang dengan 0 itu 3 dikurang 0 3 kan. 3 lebih dari 0. Iya, kalau iya berarti dia cetak A pangkat yang mana ini 3 berarti A pangkat 3 gitu kan. Berarti kan nilai dari Z kurang J itu adalah 3 berarti A pangkat 3. Nah, kemudian eh, dicek kondisi lagi yang kedua itu adalah jika apakah J itu apakah J tadi 0 0 itu lebih dari 0 tidak kan? Berarti dia tidak mencetak B. Lanjut lagi untuk ke kondisi yang ketiga. J itu sama dengan 0. 0 itu kurang dari 3. Kalau iya berarti dia cetak kan plusnya. Berarti outputnya ini satu satu kan? Satu A, satu A, ya kan? Satu angka A pangkat 3. Berarti satu A pangkat 3 alias A pangkat 3. Kemudian ditambah gitu kan. Nah, setelah tambah ini menghitung angka yang baru gitu. Angka berarti angka dikali Z dikurang J alias em, 1 dikali dengan 3 dikurang 0, kemudian dibagi dengan 0 ditambah 1. Berarti 1 dikali 3, iya 3 ya. Ini kan
3 ya. 3 dibagi satu. Berarti satu dikali 3 bagi satu berarti 3 kan. Berarti angka yang selanjutnya itu angka barunya adalah 3. Oke, untuk iterasi yang kedua ya kita lanjut. Berarti J sekarang itu sama dengan satu kan karena J plus plus. Berarti apakah satu itu kurang dari sama dengan 3? Kalau iya berarti dia cetak nih tiganya. Kemudian lanjut ke untuk mengecek kondisi. Apakah 3 itu, eh 3 dikurang dengan satu 2 kan. Berarti apakah 2 itu lebih dari nol? Kalau iya berarti dia cetak A-nya. Berarti A pangkat 2 kan. Karena nilai dari Z dikurang J. A pangkat yang diikuti dengan Z dikurang J. Kemudian cek kondisi lagi yang kedua, J itu lebih dari nol, alias satu itu lebih dari nol. Kalau iya berarti dia cetak B, pangkat yang telah diikuti oleh J, berarti B pangkat satu gitu. Nah, kemudian di kondisi yang ketiga ini adalah J kurang dari Z, alias satu kurang dari 3. Kalau iya berarti dia cetak tambah. Nah, untuk output yang kedua atau iterasi yang kedua ini berarti kan 3 angkanya tadi kan 3 kan? 3 3A pangkat 2 ya. Ya, 3A pangkat 2. Kemudian em 3A pangkat 2 B pangkat satu tadi kan J-nya satu, 3A pangkat 2 B pangkat satu kemudian ditambah. Oke. Nah, itulah untuk em ya, itulah untuk ini iterasi yang kedua. Selanjutnya I plus plus lagi untuk iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga berarti J plus plus berarti J-nya itu 2 kan. Untuk J sama dengan 2 berarti apakah 2 itu kurang dari sama dengan 2? Kalau iya berarti dia cetak 2 di sini. Eh, berarti angka sekarang, oh iya berarti kita cetak angka baru dulu ya. Angka barunya berarti kan 3 dikali, angkanya tadi kan 3 ya. 3 dikali dengan 3 dikurangi J-nya itu satu dibagi J-nya itu satu ditambah satu. Berarti 3 dikali 2 per 3 sama dengan 3. Berarti angka yang baru itu adalah 3. Nah, kemudian dicek kita masuk lagi untuk J sama dengan nol. Enggak. Berarti J sekarang itu dan 2 ya. J plus plus kan. Berarti apakah 2 itu kurang dari sama dengan Z? Z-nya 3. Z-nya 3 kan tadi yang terakhir. Enggak. Z-nya kita input. Astagfirullah. Kita perumpamaan Z. Oke, untuk J-nya itu apakah apakah untuk J itu 2 kurang dari sama dengan 3. Kalau iya berarti dia cetak angka 3. Kemudian masuk ke kondisi. Di kondisi ini Z dikurang J alias 3 dikurang 2. Satu lebih dari nol. Kalau iya berarti dia cetak A pangkat satu gitu. Kemudian di kondisi yang kedua J lebih dari nol alias J tadi kan 2 ya. 2 lebih dari nol berarti dia cetak B itu pangkat 2 gitu. Kemudian di kondisi yang ketiga J kurang dari Z. Berarti J tadi kan 2. 2 itu kurang dari 3. Kalau iya berarti dia cetak B. Dia cetak plus. Nah, berarti untuk output yang di iterasi yang ketiga ini 3, ya kan? 3 A pangkat satu tadi. B pangkat 2 ditambah gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke angka yang baru yaitu angka dikali angka sama dengan angka dikali angka yang tadi kan 3 3 dikali Z-nya itu 3 J-nya 2 J plus plusnya kemudian dibagi dengan 2 ditambah satu 3 berarti 3 dikali satu dibagi 3 yaitu angkanya yang baru adalah satu. Kemudian di sini kita masuk ke perulangan untuk J-nya sekarang berarti 3 kan. 3 kurang dari sama dengan 3. Kalau iya berarti dia cetak angkanya itu satu. Angka yang baru ini kan satu. Kemudian dicek kondisi 33 ini Z dikurang J. Berarti 3 dikurang 3. Apakah apakah nol lebih dari nol? Enggak kan? Berarti dia enggak cetak A-nya. Lanjut untuk ngecek ke kondisi yang kedua ini. Apakah J kurang dari, lebih dari nol? J-nya tadi 3 kan? 3 lebih dari nol. Kalau iya berarti dia cetak B. Berarti B sekarang adalah pangkat 3. B pangkat 3 yang diikuti dengan J ini kan?
Nah, selanjutnya itu adalah kondisi. Nah, di kondisi ini J kurang dari Z. J-nya tadi kan 3. Nah, Z-nya itu 3. 3 kurang dari 3 enggak kan? Berarti dia enggak cetak nih plusnya. Berarti untuk output yang terakhir itu berarti cuma yang di yang di B berarti ya. Tadi kan A-nya enggak. Berarti A-nya tadi kan 1. 1 B pangkat 3 ya. 1 B pangkat 3. Nah, berarti untuk akhirnya eh oke, berarti sekarang untuk nambah lagi untuk J plus plus, apakah eh, J itu kurang dari sama dengan Z? J sekarang 4 kan? 4 kurang dari sama dengan 3. Enggak, berarti programnya berhenti. Nah, berarti untuk yang hasil akhirnya itu A ditambah pangkat Z-nya tadi sudah kita dapetin. Berarti A ditambah B pangkat 3 itu hasil akhirnya akan menjadi, nih kita running dulu. 6 3. Nah, ini untuk hasil akhirnya tadi yang sudah kita lakukan iterasi kan. Untuk nilai Z yang ketiga nih, berarti yang 1331. Oke, di sini variabel koefisien yang pertama segitiganya itu adalah 1, benar kan? Cocok ya. 1 A pangkat 3. Kemudian 3 A pangkat 2. Kemudian B pangkat 1. Cocok ya 3 di sini. Kemudian ditambah 3 lagi, cocok, ditambah 1. Nah, jadi ya berarti programnya bisa berjalan. Nah, itu untuk program. Eh, bentar. Nah, itu untuk pemrograman di C++-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke flowchart, bagian flowchart. Bentar. Nah, untuk flowchart itu kurang lebih simbol-simbolnya juga yang digunakan sama seperti yang nomor 2 tadi kan. Untuk mulai itu menggunakan terminator atau menggunakan bentuk bulat seperti ini. Kemudian untuk kita menginputkan suatu nilai dari variabelnya, kita menggunakan jajar genjang. Setelah itu melakukan proses dengan menggunakan persegi panjang. Setelah itu di sini ada pernyataan perulangan. Untuk true itu berarti dia akan mencetak I. Nah, kemudian di sini juga ada kondisi dengan menggunakan belah ketupat. Nah, jadi itu adalah 5 simbol yang digunakan di dalam nomor 1 ini. Oke, jadi untuk yang pertama, bentar, eh, bentar. Untuk yang pertama itu kita mulai dulu. Selanjutnya menginputkan nilai nilai n, r ini, kemudian melakukan prosesnya, didapatkanlah hasil dari proses itu, kemudian melakukan perulangan. Benar dia berarti kalau benar kondisinya berarti dia cetak I, kemudian kemudian melakukan kondisi apakah itu lebih dari sama dengan 1. Kalau iya berarti dia akan mencetak proses dari n faktorialnya dan beralihlah untuk ke, kalau yang salah berarti dia diinisialisasikan dengan AR sama dengan 1. Nah, ini tuh flowchartnya untuk yang ada nilai apa, nilai I plus plus I min min aja aku ulang-ulang kayak gini nih. Misalnya I plus plus berarti dia akan, kalau I plus plus terus berarti dia ngecek kondisi terus gitu loh. Terus misalkan false berarti dia ngelakuin ke proses yang mana untuk ke permutasi dan juga kombinasi. Dan di sini kalau dan mengecek kondisi untuk mencari nilai terkecil atau minimumnya yang mana sudah diinisialisasikan dengan variabel X. Jika R itu lebih kecil dari X, berarti dialah yang nilai minimumnya. Berarti nilai minimum sekarang itu AR gitu kan. Setelah itu didapatkanlah X-nya ya, kita simpan dengan variabel X ini. Kemudian I sama dengan 0 diinisialisasikan. Nih, mana tadi? Untuk melakukan satu perulangan. Nah, kemudian di kurang X ini, kalau benar, dia akan
program selesai, dan kalau salah, ini kalau salah, kalau benar berarti dia akan menginisialisasikan angka sama dengan satu. Kemudian ini mencetak spasinya yang sama dengan nol, dan sampai ke oh sini. Ini mengecek ke ini adalah penguraian dari A plus B pangkat Z tadi kan. Jika J kurang dari nol, kalau benar berarti dia cetak ini B pangkat J-nya ini. Kemudian kalau salah, kita menghitung angka yang baru gitu. Nah, mungkin itu sekian program penjelasan dari saya, baik itu C++-nya maupun flowchart-nya. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.